Waktu kampanye, wakil presiden janji mau buka 19 juta lapangan kerja buat rakyat. Kalau gitu dia bohong dong. Mudah-mudahan 2026 ke depan AHY akan berhadapan langsung dengan Gibran gitu loh. Karena sejauh ini kelihatan apapun masalahnya, Gibran ini nggak muncul gitu loh. Selalu aja berdiri di belakang wajah Pak Jokowi. Coba riset lagi ya, Mas Gibran ketika jadi wali kota dan ketika sekarang itu jauh berbeda. Gibran itu jago banget sosial media. Saya pernah bikin penelitian tentang sosmednya Gibran dan sudah masuk ke jurnal internasional. Halo, selamat datang kembali di channel Perspektif ya. Seperti biasa, kita bakal ngebongkar intrik-intrik politik. Ini terbongkar ini. Ternyata ada yang lagi rajin banget menyerang Mas Gibran Raka Buming Raka. Setelah gagal lewat isu ijazah, mereka sekarang menyusup lewat jalur tayangan sinetron. Dan bahkan terang-terangan mereka sentil program kerja Mas Gibran Raka Buming Raka. Jadi penasaran ya, ini pesanan siapa? Apakah ini pesanan partai atau oknum di luar partai? Yuk kita bongkar saja ya di video kali ini. Tonton sampai selesai. Jangan di skip pokoknya. Pendidikan tetap penting. Masalahnya sekarang emang sulit cari kerjaan. Waktu kampanye, wakil presiden janji mau buka 19 juta lapangan kerja buat rakyat. Kalau gitu dia bohong dong. Mungkin juga nggak bohong, cuman belum bisa mewujudkan. Kan baru kerja setahun. Oh, kira-kira dia bakal tanggung jawab nggak? Wakil presiden yang janji, tapi yang tanggung jawab tetap presidennya. Jangan-jangan presidennya nggak tahu wakil presidennya pernah janji kayak gitu. Wah. Bener juga sih. Kalau dia ingkar janji gimana? Gampang. Presiden kan pernah pidato tuh. Dia bilang, kalau kerjanya nggak bener, pilpres yang akan datang nggak usah dipilih lagi. Wow. Gile bener emang ini ya. Sinetron Ramadan. Ini malah singgung wakil presiden Mas Gibran Raka Buming Raka soal 19 juta lapangan kerja. Wow. Yang menjadi pertanyaan, ini pesanan siapa? Kok bisa-bisanya sinetron lo ya ini? Singgung-singgung seperti itu. Wah. Nah, ya ini sentil janji 19 juta lapangan kerja Gibran. Siapa otak sinetron para pencari Tuhan? Wow. Emang ini ada tokohnya, ini ada Deddy Mizwar ya. Siapa sih sebenarnya orang satu ini? Deddy Mizwar memiliki rekam jejak hubungan yang dinamis dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Wow. Mulai dari hubungan profesional kultural menjadi kader Partai Demokrat hingga akhirnya menempuh jalan politik yang berbeda. Woi, ini tapi ini terkuak ternyata. Siapa dibalik ya sindiran ke Mas Gibran Raka Buming Raka? Ternyata Deddy Mizwar ini sahabat dekatnya Pak SBY. Wah. Bahkan ya dulu dia ini mantan kader Demokrat. Jadi kan kalian semua jadi tahu kan, ya kan? Apa hubungannya? Wah. Kok bisa-bisanya ya? Gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga spill kota kalian, biar kita tahu video ini sudah sampai kota mana aja ya. Spill di kolom komentar kota kalian. Saya tunggu. Jangan sampai lupa ya.
ketika itu kiamat sudah dekat lagi booming, dan Pak SBY termasuk salah satu penggemar kiamat sudah dekat. Makanya sampai kita diundang ke istana oleh beliau. Nah setelah itulah saya mengundang Pak SBY untuk hadir di pernikahan. Kebetulan Langsung. Wah, terbongkar kan faktanya. Ya, jika Pak SBY ini adalah penggemar berat, ya kan? Sinetron Kiamat Sudah Dekat yang juga diproduksi oleh Deddy Mizwar tadi. Wah, makin kelihatan kan? Ya enggak? Gimana ini menurut kalian ya? Kalau sudah seperti ini, pantesan sindir-sindir seperti itu ya. Ternyata dekat sama Pepo ya. Wow. Fitnah. Kalau mau jujur, belum ada satupun kritik yang betul-betul membedah kebijakan atau kapasitas kerja Gibran. Semua nyerangnya ke hal personal. Ini ibarat pertandingan bola, tapi lawan mainnya nggak pernah ngoper atau nyetak gol. Kerjanya cuma nyari celah sepele kayak sepatu kebesaran atau rambut gondrong. Lah, kapan mau jadi juara kalau mainnya gitu? Sementara Gibran dengan segala serangan itu tetap melaju. Dari wali kota sekarang wakil presiden. Itu bukti bahwa rakyat bisa memilah mana gosip, mana realita. Akhirnya kita harus sadar. Demokrasi itu bukan arena adu kebencian. Demokrasi itu mewah karena kita bisa nyoblos setiap 5 tahun sekali. Kalau kalah pilpres, ya siap-siap lagi buat 2029. Jangan pakai cara-cara kotor, gosip, fitnah, tuduh ijazah, sampai menciptakan istilah bombastis yang kosong isinya. Ya, kelihatannya ya, gagal lewat isu ijazah sekarang. Dan kelihatannya ya, Partai Biru ini menyerang Mas Gibran Raka Buming Raka dengan isu lapangan pekerjaan. Seperti itu toh. Wah. Sampai segitunya toh menyerang Mas Gibran Raka Buming Raka. Dan kenapa gitu loh Mas Gibran diserang? Alah. Gimana ini menurut kalian? Nanti butuh 25 orang dari sekitar 580 anggota DPR, cukup 25 orang mengusulkan pembahasan tentang ini. Maka bisa dibuat pansus di sini, panitia khusus. Nah ini, sekarang kita lihat 25 orang cukup dari 2 fraksi. Fraksi mana kira-kira yang disakiti, dizolimi oleh Jokowi dan keluarganya? Jelas PDIP. Jokowi dianggap malin kundang kan? Satu. Kedua Demokrat. Enggak. Pembegalan Demokrat yang dilakukan oleh Muldoko, KSP waktu itu. Apa iya tidak ada persetujuan Presiden Jokowi? Nonsen rasanya. Apa yang dilakukan KSP baru? 2 aja udah memenuhi syarat kan? 25 orang. PDIP anggota DPR-nya paling banyak. Jadi 2 orang itu bisa. Dari situ kemudian rapat lagi 2/3 dari anggota DPR harus menyetujui. Dihadiri 2/3 dan disetujui oleh 2/3. Tinggal kita lihat apa iya kemudian pimpinan partai. Jadi kan sebenarnya kuncinya ada di ketua umum partai. Ketua umum partai tinggal menyuruh fraksinya kan gitu. Lakukan itu. Bisa kok. Wah. Katanya 2 partai kuat yang ingin sekali Mas Gibran Raka Buming Raka dimakzulkan. PDI Perjuangan dan Demokrat. Wah. Padahal jelas loh ya, Mas Gibran dan Bapak Prabowo Subianto jelas-jelas itu dipilih rakyat langsung. Lah ini seenaknya mau dimakzulkan. Kok enak banget.
Mas Andi, berada di barisannya Pak Ganjar Mahfud, apa yang kemudian jadi kesulitan untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud? Game changernya ya. Kalau game changernya yang pertama ini pemilu 3 pasang. Oke. Data-data kami, algoritma kami berbasis pemilu 2 pasang 2014-2019 itu game changer pertama. Ya, game changer kedua, ini pemilu pertama di Indonesia yang melewati akhir tahun. Masa kampanyenya sangat pendek, 75 hari, dan itu pun hanya 21 hari yang boleh kampanye terbuka rapat umum. Yang boleh beriklan di media cuma 21 hari. Bahwa harus punya strategi-strategi khusus untuk mengatasi ketatnya jadwal yang ada. Ya, kemudian game changer lainnya tentunya ada Gibran yang ke 02, ada Mas Kaisang dengan PSI-nya juga ke 02, sehingga asumsi-asumsi tentang pemetaan daerah, mana yang daerah basis, mana daerah tempur gitu, juga harus dibuat baru. Ya, kita harus misalnya ngelihat Solo. Solo kalau tidak ada Mas Gibran, tidak ada Kaisang, kami langsung buat ini pasti merah. Itu Mas Ganjar pasti menang. Gitu. Nah, sekarang kita bilang Mas Ganjar pasti menang di Solo, tapi dengan gerakan yang lebih, dengan grassroots yang lebih kuat, ya, dengan kombinasi antara partai dengan relawan yang lebih bergerak. Bahkan ya jauh sebelum ini ternyata yang bikin pendukung Ganjar ketar-ketir ya, sampai berusaha menjatuhkan Mas Gibran Raka Buming Raka dan Mas Kaisang. Udah ketar-ketir dari dulu toh ternyata. Kita harus ingat, Gibran tidak diserang karena dia tidak penting. Dia diserang justru karena dianggap berpotensi. Dalam politik, figur yang tidak berbahaya biasanya diabaikan. Sementara figur yang diserang terus-menerus adalah figur yang dianggap punya masa depan. Dan karena itu layak terus-menerus diuji. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Ya, ini ada Bang Ade Armando yang mengatakan ya, Mas Gibran ini diserang terus ya karena berpotensi menang di 2029 nanti. Wah, emang ya, pantesan lawan-lawan politiknya sekarang ya udah nyerang terus ya kan, dan ingin memakzulkan Mas Gibran Raka Buming Raka. Emang ya, Mas Gibran ini ya terlalu penting sosoknya, jadi tak bisa diabaikan. Ya enggak? Gimana ini menurut kalian? Mudah-mudahan 2006 ke depan AHY akan berhadapan langsung dengan Gibran gitu loh. Karena sejauh ini kelihatan apapun masalahnya, Gibran ini nggak muncul gitu loh. Selalu aja berdiri di belakang wajah Pak Jokowi. Kapan nih Gibran sebagai muncul sebagai kekuatan? Sebab saingan Gibran nanti itu bukan saingan AHY itu jelas kan bukan Pak Jokowi. Saingan AHY itu nanti 2009 namanya Gibran. Nah ini Gibran ini nggak tampil nih menghadapi isu yang berhubungan dengan keluarganya, macam-macam dan sebagainya itu. Dan sejauh ini kelihatan berlindung di belakang bapaknya. Sementara AHY sudah mulai sebagai AHY, bukan sebagai SBY lagi, sebagai ketua umum Demokrat, macam-macam. Bang Tajung, apakah Gibran bisa ada AHY atau bahkan mungkin calon capres dan wapres berikutnya nanti 2029? Ya, kebalik malah. Kenapa kebalik? Karena Gibran itu bekerja dalam senyap ya. Dan dia adalah satu kekuatan besar untuk 2029, dan sudah nggak ada nilai tawar lain bahwa paket Prabowo Gibran itu adalah paket permanen yang susah untuk ditaklukkan. Berangkat dari situ maka terjadi kegelisahan pada calon-calon lain ya, mungkin dari Mbak Diska punya pimpinan dan partai-partai lain, sehingga terjadi gerakan-gerakan politik yang coba mendelegitimasi karya-karya besar Gibran maupun Jokowi. Jadi kalau misalnya tadi bahasanya bahwa kenapa Partai Demokrat tertuduh, ya, cara kita memandang adalah bukan hal yang tidak ada latar belakangnya kalau kader-kadernya ini satu persatu turun gunung membela
Mantan Jokowi Suryo, kader. yang adalah juga Itu mantan juga kader salah, Demokrat. itu juga salah. Pertanyaan Oke, besar kita sangat adalah di tendensius mana sekali etika kemudian. politik sebagai satu koalisi besar Jokowi, Prabowo, Gibran, ya Demokrat ada di situ, lalu kemudian menghajar Jokowi dan Gibran di situ, itu kan tidak etis dari sisi koalisi politik. Ya, ini tadi loh ya, Rai Rangkuti ngeklaim Mas Gibran Raka Buming Raka ini selalu berdiri di belakang wajah Pak Jokowi. Sementara yang terjadi saat ini, ya tahu sendiri kan kalian, AHY yang terus ngumpet ya kan di ketiak Pak BY, iya enggak? Ya buktinya tanpa Pak SBY, AHY itu cuma jadi apa sekarang? Hah? Ya apalagi tiap AHY ini diserang, Pak SBY ini selalu langsung pasang badan, iya enggak? Beda jauh ya ketika Mas Gibran Raka Buming Raka ini diserang. Pak Jokowi ini justru membiarkan Mas Gibran ini dihantam ya, sebagai bentuk ujian yang memang harus dirasakan Mas Gibran Raka Buming Raka. Iya enggak? Beda jauh enggak? Aduh. Rai Rangkuti ini gimana sih mikirnya? Huh? Gibran itu sebetulnya ya, itu mimpi basahnya politisi. Gibran tuh batuk aja jadi berita. Politisi itu kan butuh diperhatikan. Kalau istilah yang sering digunakan sama politisi itu, gue butuh banget nih tetap ada di udara ya, tetap menjadi pembicaraan publik gitu ya. Ini Gibran yang ngapa-ngapain aja jadi berita. Gitu. Sementara itu ada mungkin politisi lain yang bersusah payah melakukan kegiatan placement, mungkin bisa jadi placement ke media gitu ya. Nggak jadi apa-apa. Ini Gibran ini mimpinya politisi. Saya justru melihat ya, dari sekali lagi ya, dari sisi optimis saya dan juga mungkin karena saya kenal lah ya dengan beliau, justru dia berusaha untuk membatasi itu. Dia sedang mencoba untuk mengubur Gibran sebagai entitas politik. Oh iya? Ya dengan tidak banyak bicara. Coba riset lagi ya, Mas Gibran ketika jadi wali kota dan ketika sekarang itu jauh berbeda. Gibran itu jago banget sosial media. Saya pernah bikin penelitian tentang sosmednya Gibran dan sudah masuk ke jurnal internasional. Hasil waktu itu penelitiannya terhadap media sosial waktu zaman masih jadi wali kota? Saat kampanye. Saat kampanye. Apa hasil penelitiannya? Gibran itu ya mulai aktif menggunakan sosial media itu saat kampanye. Sebelum jadi kampanye, sebelum masuk ke kampanye, waktu di wali kota, dia hanya pakai sosmed pribadinya itu ya, itu like occasionally, kayak seminggu sekali, sebulan sekali posting gitu. Memang sekali posting lucu-lucu biasanya gitu kan, seperti pasarnya sosial media kan, gitu yang lucu-lucu. Tapi ketika kampanye dia pakai dan itu nge-boost ya, ada booster yang luar biasa pada entitas Prabowo Gibran. Ya sosial medianya Mas Gibran itu. Dan itu secara organik, Kang? Organik, karena kalau tidak otentik tidak akan setinggi itu ya. Tidak akan ada mesin yang bisa melakukan engagement sampai setinggi yang Gibran. Iya, memang ya Mas Gibran Raka Buming Raka ini batuk aja bisa jadi berita, ya kan? Jadi nggak usah heran ya kan kalau sampai hari ini masih banyak yang menyerang Mas Gibran Raka Buming Raka. Mas Gibran ini ya mimpinya politisi, ya enggak? Gimana ini menurut kalian kalau sudah seperti ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.